Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Apakah dia tusuk langsung, pisau, besi tajam, dia iris urat nadinya misalnya. Ya. Atau segala bentuk besi, apa saja benda-benda tajam ya. Maka besi itu akan berada di tangannya untuk menusuk perutnya di neraka jahanam, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan racun, sengaja meneguk, ya, maka ia akan meminum racun itu di neraka jahanam. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka ia pun akan menjatuhkan dirinya di neraka jahanam pada hari kiamat. Ya. Berarti menandakan hukuman akan datang dan akan membuat dia bertambah menyesal. Karena kan orang loncat dari gunung itu sakit pada saat dia jatuh, walaupun setelah itu dia meninggal dunia. Tapi nanti di neraka dia loncat, kepalanya hancur tapi nggak mati. Nah terus begitu, dia minum racun mungkin beberapa menit kemudian dia meninggal, rusak organ tubuhnya. Tapi di neraka dia minum sakit seluruh tubuhnya dan tidak meninggal dunia. Begitu seterusnya. Dia tusuk dirinya di muka bumi ini dengan besi, ulu hatinya mati misalnya. Pada saat nanti di akhir kiamat dia tusuk-tusuk sakitan tapi nggak mati-mati. Karena Allah SWT sudah mengenalkan dalam Al-Quran, la yadhuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan pernah merasakan mati kecuali mati yang satu saja. Termasuk dalam ayat ini adalah semua perbuatan yang membahayakan diri secara sadar, ya, sengaja atau tidak sengaja. Jadi orang sebenarnya tidak sengaja sini maksudnya dia tahu nih sebenarnya 50-50 tadi antara kalau dia balap ugal-ugalan tadi, ya dia balap liar bisa mati bisa tidak. Dia tahu nih resiko nih tikungan jalan ini, dia kalau kecepatan tinggi sudah ditulis 40 saja misalnya atau 20 kecepatan karena tikungan tajam, di bawahnya jurang. Tidak saya bisa. Pakai lari 100 km per jam, tabrak jatuh, bunuh diri. Ya, ini semua tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Masuk dalamnya ini, hati-hati ya bunuh diri ini. Sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa mendatangkan kematian. Contoh orang makan makanan basi, tahu ini bahaya, datang penyakit, penyakitnya bisa membuat mati misalnya. Nggak boleh. Sudah tahu. Obat atau makanan expire, daripada dibuang sayang. Ya. Minum obat sembarangan, dosisnya cuma sekian, sengaja dilebihkan supaya cepat sembuh. Rasanya belum tentu, dokter sudah pelajari. Kenapa harus melakukan sesuatu yang menerka-nerka yang bisa saja membuat dia celaka? Ayat Al-Quran yang bisa sampai membuat binasa diri kita ini, surah An-Nisa. Ayat surah nomor 4 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan pernah kalian binasakan atau membunuh diri kalian karena sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kata ulama tafsir, ayat ini menjelaskan apapun yang bisa membinasakan diri, sengaja balap-balapan tahu jatuh, sengaja tawuran, sengaja loncat dari tempat yang tinggi, sengaja coba-coba sesuatu yang berbahaya dalam hidupnya, maka semua masuk dalam ancaman ayat ini. Dan ini kategori dosa besar. An-Nisa ayat 29 tadi, ayat ini tegas sekali. Apapun yang bisa mencelakakan diri masuk dalam ancaman ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Penyayang kepadamu di akhir ayat itu menunjukkan bahwa ini ya betul-betul bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak ingin kita mati kecuali ajal datang dan ini bukan sekedar hukum. Bukan hanya sekedar syariat tapi betul-betul diikuti dengan kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang kepada diri kita, kenapa kita nggak sayang diri kita? Apalagi orang omong kosong ini, hanya karena putus cinta, bunuh diri. Banyak cinta yang lain. Masih bisa pindah ke orang lain, tapi caranya halal. Ya. Nikah. Bukan diri satu-satunya manusia kan. Masih banyak manusia yang lain. Masih banyak orang-orang yang lain yang bisa.